Oke, saya coba tunjukkan yang koreksi biar nanti minimal ada gambaran di sana. Kalau koreksi yang candle itu udah bisa ketemu berapa pipnya. Kalau koreksi yang apa namanya pergabungan candle itu bisa ketemu. Jadi misalkan turun, kemudian ini ya dari ini naik, kemudian ini kan dari sini kan naik. Jadi menghitungnya begini, naik, kemudian nah ini koreksi begini. Ini koreksi ini kurang dari 50%. Dari mana? Dari hijau, gabungan hijau ini. Ini hijau ini kalau kita gabung begini, kemudian turunnya ini kurang dari 50%, ini namanya koreksi. Ketika kurang dari 50% dari keseluruhan hijau ini, kemudian mulai balik ke atas berarti itu koreksi. Nah ini naik ke atas, yang ini koreksi naik. Kemudian selanjutnya ketika ini turun 50% lebih berarti bukan koreksi, lanjut sudah. Ini sudah 50% berarti lanjut bukan koreksi. Ya, begitu Pak. Jadi kalau gabungan 50% lebih itu sudah lanjut, kalau kurang dari 50% itu koreksi. Tapi kalau di per candle begini tidak ketemu berapa pipnya. Ya karena berbeda-beda. Begitu Pak Hasnul, mungkin bisa menjawab pertanyaan. Berikutnya pertanyaan Pak, sebentar Pak. ya. Uh, apa bisa kalau di daerah koreksi itu kita bisa mengambil patokan dari area supply and demand dengan dibatasi support and resistance? Bisa, Apa bisa gitu Pak? bisa saja Bu. Jadi ketika area di support resisten kita ketemu, kita bisa manfaatkan di sana. Ya, tetapi Ya maksudnya batasannya dari apa namanya bisa support dari sama support resisten. Jadi bisa. maksudnya di daerah situ kita bisa kalau misalnya baik ya area supply dan demandnya gitu. Bisa kalau misalnya baik ya baik, kalau sell-sell gitu turunnya. Boleh, bisa Bu. Oke, Tetapi oke. sekali lagi harus dicoba berulang-ulang kali karena berbeda market nanti berbeda lagi. Bagi saya demand, supply atau support resisten di situ berpeluang untuk kita manfaatkan semuanya. Iya. Ya, itu Bu, nanti dicoba ada kesulitan Oke, lagi terima kasih nanti. Pak. Ya, monggo-monggo. Pak Popo ya, Pak bisa kalau kita OP candle aktif di tengah support resisten enggak boleh. Ketika di area support resisten masih aktif tidak boleh masuk di sana, sangat rawan. Menunggu selesai atau menunggu breakout atau reversal. Ya, begitu untuk kehati-hatian. Jangan masuk ketika di area running, area support resisten. Itu jawabannya. Untuk menghitung ring harian dari candle pembukaan apa misalkan naik turun dihitung sama, dari naik turun pun dihitung asalkan semuanya. Dari ring itu menghitungnya dari ujung ke ujung, misalkan yang paling ujung bawah di sini, kemudian ujung yang terakhir bergerak, ya bergerak terakhir dihitung 1845 begitu. Jadi yang diukur paling bawah dan paling atas apapun candlenya, baik itu running maupun sudah terbentuk. Ya, ya begitu Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi yang mau disampaikan, silahkan. Maaf Pak, saya mau tanya lagi. Iya Bu, Kalau monggo. tadi katanya gimana bagusnya itu kalau open posisi itu jangan di tengah, jangan di tengah-tengah antara support dan resisten juga. Terus jangan di pas support resisten juga atau gimana Pak tadi baiknya? Ya, jadi begini, Kurang paham. maksud saya begini. Ketika nanti berada di support resisten, ya, saya coba tunjukkan. Kelihatan Bu, grafiknya Bu. Iya Pak. Oke. Contoh misalkan sekarang ini berada di area resisten. Nah, ini berada di area resisten. Maka dalam posisi seperti ini kita tidak boleh entry sebelum ini terbentuk selesai. Ya ini kan berada di area resisten. Selesai ini berarti candle ini harus selesai utuh jadi candle penuh dan ganti candle. Kalau nanti yang terbentuk seperti ini, maka peluang itu bisa nanti berbalik ke bawah lagi karena tidak breakout, tidak tembus. Sebaliknya, ketika nanti ganti candle, dia tebel ke atas, warnanya hijau, maka baru boleh di candle selanjutnya entry buy. Itu untuk kehati-hatian. Kalau misalkan begini, jadi warna hijau begini, apakah selanjutnya kita bisa sell? Belum boleh, karena ini hanya sinyal awal penolakan.
tidak mampu Yang mana breakout. Pak? Maaf Pak, yang mana? Kurang jelas yang mana tadi? Yang Bapak sedang bicarakan yang mana? Candle yang mana? Yang terakhir ini. Oh, yang terakhir, iya. Ya, ini kan bergerak. Ya, Candle bergerak, kemudian ini sekarang berada di area resisten. Ini berada di resisten. resisten. Ya, resisten itu di mana di situ banyak penolakan. Ya, saya lihat kan kalau kita perkecil, nah ini kan ditolak di sini, banyak penolakan. Maka di sini adalah area resistennya. Yang hijau yang sebelumnya tadi, yang sebelum yang masih panjang sebelumnya tadi, yang ini kan ada hijau ini. Kelihatan Bu di sana? Yang kedua ya Pak ya, dari Ya. terakhir ya. Ya, kedua terakhir yang panjang hijau ini kan tidak naik ke atas, tidak breakout artinya. Berarti masih di Iya. bawahnya garis resisten. Kemudian yang tadi ditanyakan yang bergerak ini panjang ke atas pun kalau sudah bergerak tidak boleh masuk di situ karena ini berada di area resisten. Tunggu sampai selesai candlenya. Sampai selesai candle terakhir ini bagaimana nanti ketika ganti candle. Kalau misalkan ganti candlenya dalam bentuk merah begini, ini pun belum bisa kita entry sell karena baru satu sinyal merahnya. Kita menunggu satu candle lagi tebel warna merah, baru kita di candle selanjutnya baru entry sell. Coba nanti buktikan begitu, nanti banyak profitnya. Sebaliknya, ketika candle yang terakhir ini bergerak ini nanti ketika ganti candle dan ini ditutup warna hijau yang tebal, maka candle selanjutnya coba entry buy. Nanti buktikan apakah bisa profit atau tidak. Saya jamin tidak butuh waktu lama nanti profit Bu. Jadi tidak perlu menunggu lama berjam-jam begitu. Yang menunggu lama itu peluangnya. Ya, memang peluang itu menunggunya lama. Biar tujuannya apa? Kita entry-nya tidak kelamaan nanti di marketnya. Begitu entry tidak butuh lama kita bisa profit di sana. Itu akan jauh lebih baik daripada menunggu floating minus. Contoh misalnya begini, kita maksa ini buy, tadi tebel hijau kita entry buy. Begitu entry buy langsung turun begini. Nah, ini kan langsung down langsung. Jadi perasaan kita langsung istilahnya semangat kita langsung turun. Kacau ndak karuan. Karena terburu-buru masuk buy, padahal ini area resisten. Area resisten ini sangat rawan dan berpeluang dua-duanya. Kalau dia breakout ke atas, boleh kita entry buy. Kalau ke bawah jadi merah, itu tidak boleh sell langsung karena masih menunggu konfirmator warna merah lagi, menunggu sell lagi, baru nanti kita entry sell. Nah, itu yang saya Jadi maksudkan menunggunya. mau buy atau mau sell juga tunggu sampai candle yang terakhir selesai. Betul. Ya Pak ya, selesai terus tunggu dulu candle berikutnya gitu ya. Ya, kalau itu ya warna merah. Tapi kalau ini nanti tebel warna hijau, tidak perlu menunggu candle-candle selanjutnya. Begitu ini selesai, terbentuk candle warna hijau tebel, ganti candle boleh langsung buy. Kenapa? Karena breakout sudah, ini jajar-jajar naik ke atas ini kuat sudah nanti mau naiknya. Cuma karena ini berada di resisten harus diuji di sini. Apakah nanti terpental ke bawah atau lanjut naik? Itu maksud saya. Karena kalau ini naik pun masih berpeluang di situ, di sebelah kiri ada resisten lagi di sini. Di sini ada resisten kuat lagi. Dan satu hari ini masih berpeluang. Kalau satu hari ini kan bergerak kan belum panjang. Oke, kalau kita lihat pergerakan harian ini masih belum memenuhi syarat, masih berpeluang naik lagi, ada turun lagi bisa 1.800. Di emas ini rata-rata 3.000-an. Jadi kalau misalkan ini 1.800 masih sampai di warna kuning ini pun masih berpeluang dan berpotensi kalau nanti breakout warna hijau. Begitu Bu. Jadi kalau misalnya tadinya hijau di area resisten itu tidak usah menunggu candle berikutnya selesai gitu ya maksudnya. Itu udah kelihatan kalau udah breakout hijau udah langsung itu buy. Tapi kalau misalnya merah di resisten tunggu satu candle lagi ya Pak ya gitu ya. Kalau ini nanti hijau dan hijaunya tidak boleh begini mepet begini, tidak boleh, harus tebal ke atas selesai, bukan masih bergerak. Tebal ke atas udah selesai candlenya sampai habis itu sampai ke atas gitu ya. Baru nanti candlenya langsung boleh langsung masuk buy. Karena udah ini tebal breakout aja ya, udah tebal breakout aja ya berarti ya. Tebal breakout nanti di candle selanjutnya nanti langsung boleh buy. Kenapa? Karena breakout. Kalau turun bukan breakout Bu, kalau ini jadi merah bukan breakout namanya. Iya. Tapi rebound, mantul ke bawah. Dan itu tidak boleh langsung entry sell karena baru satu. Menunggu satu candle lagi sebagai konfirmatornya karena berlawanan dengan arah ini arahnya kan arah hijau ini.
Nah, untuk nanti memperkuat sell itu harus nunggu satu candle lagi. Coba nanti kalau candle ini merah, nunggu satu candle berikutnya lagi merah, di candle ketiga ambil sell. Nanti buktikan apakah nanti bisa profit atau tidak. Gitu, Bu. Apakah bagusnya masuk pasar itu memang tunggu di area resisten dan support gitu, Pak? Jadi kalau Iya, di lebih tengah-tengah bagus. running itu jangan ya? Kalau di Jangan. tengah-tengah antara support dan resisten, kita nggak Bukan. bisa ambil posisi tuh, Ya Pak? Ada bisa. posisi peluang Maksud bagusnya saya kalau di situ? Maksud saya bukan di antara itu, bukan di antara tengah-tengahnya begini. Jadi kalau ini support, yang ini resisten, yang ini support, bukan berarti di tengah-tengah begini tidak boleh masuk, bukan, Bu. Maksudnya ketika berada di area support resisten begini, ya ini masih running begini, dan ini berada di area resisten begini tidak boleh masuk sebelum jelas. Sebaliknya Sebelum yang bawah breakout gitu ya? tadi, Sebelum breakout atau balik ya gitu ya? Sebelum sebelum berikut itu. atau balik. Artinya Sebaliknya yang di sini, ya kalau di kalau di sini sama, ini namanya di area support. Jadi area support di sini pas begini, ya belum jelas, kita tidak boleh entry. Artinya tidak boleh entry pas di sini. Kalau pas di tengah di sini kan tidak apa-apa. Kalau di sini, ya kalau pas di sini tidak apa-apa. Di sini pun tidak apa-apa ketika ada sinyal. Sinyal itu apa? Misalnya ini ada merah, ambil sell di sini. Di sini sebelah hijau ini kita ambil. Jadi setelah naik di area resisten, kemudian muncul warna merah, setelah merah lagi, baru di candle ini boleh entry sell di sini. Begitu maksud saya begitu. Yang tidak boleh ini pas berada di ujung atas ini atau di bawah pas di berada ini tidak jelas. Kalau yang begini boleh, bukan berarti di tengah-tengah tidak boleh entry, bukan. Maksudnya pas di area ujung atas atau ujung bawahnya itu kok gitu. Kalau di bawah begini kalau ketemu ada sinyal petunjuk boleh ini. Nah, ini sell. Memang kalau misalkan ini sell satu candle kita belum profit, baru candle berikutnya profitnya. Tidak masalah 1 jam, tidak masalah nunggu. Yang penting profitnya. Tidak sampai lama-lama, tidak sampai berjam-jam lama, tidak sampai ini. Termasuk ini yang di bawah ini ya, saya tunjukkan yang ini merah, yang hijau ini. Ini kan area namanya support. Area support dia ditutup di area di atasnya support. Artinya tidak breakout. Berarti karena tadi sebelumnya turun, ini warna hijau, kita menunggu satu hijau lagi di candle selanjutnya. Nah, ini selanjutnya ini hijau. Baru kalau selanjutnya ini sudah hijau dan terbentuk sempurna, maka candle selanjutnya baru kita entry buy di sini. Di sini kita entry buy-nya. Setelah ganti candle baru kita entry buy. Begitu, Bu, caranya, Bu. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Baik, ini sudah lebih dari cukup ya, mungkin teman-teman yang mau bertanya panjang nanti ada waktu luang lagi, nanti kita akan live bareng untuk kita review lagi, review dari yang selama ini kita ya. Tadi sudah kita sampaikan banyak. Kalau nanti masih ada pertanyaan, ada yang kurang paham, pas ada review pagi hari, saya kasih linknya, ya silakan ikut. Ketika kita ada peluang, ada kesempatan untuk belajar, ikut saja. Siapa tahu ada ilmu yang baru dari teman-teman yang bertanya, mungkin ada pertanyaan yang teman-teman yang punya masalah yang sama, nanti bisa terjawab di sana. Kemudian kalau misalkan bingung bisa tanya langsung. Ya mohon maaf kalau hari Sabtu Minggu terus terang saya istirahat. Jadi kalau bertanya panjang lebar di sana mungkin agak telat jawabnya. Ya, yang penting kalau misalkan mau tanya lagi nanti tanya terus. Soalnya kalau sudah numpuk banyak, Bu, ya di Bapak Ibu sekalian, kalau sudah menumpuk banyak di HP, saya terkadang ketelisut yang bawah ini. Jadi mohon maaf kalau nanti tidak bisa respon dengan sangat cepat karena saking banyaknya teman-teman juga yang bertanya. Oke, terima kasih. Bisa tanya? Ya, satu Pak, lagi. sebentar, Pak. Ya, Bisa tanya sebentar, Pak. silakan Pak Wijaya. Pak Ardian dulu. Ini oke. Bisa tanya, Pak? Silakan Pak Itu Ardian. setelah breakout. Pak, saya tadi sudah dijawab, Pak. Kenapa? Ya, Saya tadi sudah dijawab tadi, Pak. Pak Sugianto? ya, saya mau tanya, Pak. Itu setelah Pak Ardian breakout sudah ya. Oke, Pak Sugianto ya. Oke. dari resisten, itu stop loss-nya berubah juga ya, Pak? Stop loss-nya yang di bawah
Oh iya Pak. Support berubah dinaikkan ya Pak? Yang mana? Yang ini? Ini misalnya tadi Heeh. breakout Heeh. dari resisten. Heeh. Oh iya High-nya pasti. itu. Oke, jadi nempatkannya bukan Berarti di bawah Pak, bukan di bawah, taruh terdekat di sini. Ini kan terdekat di sini, iya. taruh di sini. Nah, bukan di sini, bukan di bawah, tapi di yang terdekat. Ada resisten atau support yang terdekat, taruh di situ. Kalau di sini kejauhan Oh Pak. gitu. Artinya kita ambil yang satu Stop loss-nya. rasional, stop loss yang rasional, tetapi masih berpeluang untuk nanti kembali lagi. Oh Gitu. gitu Caranya ya. menentukan begitu. Jadi misalnya nanti breakout begini, tadi awalnya kan di bawah, karena ini ada ekor panjang, tadi awalnya di bawah. Ketika sudah running di atas jauh, maka kita lihat yang terdekat Pak. Di situ ada rejeksi yang banyak dan sering disentuh, taruh di bawahnya. Jangan ngepas di situ, taruh di bawahnya. Kalau misalkan ini dua-duanya, kan kalau ini coba yang ini kalau saya dekatkan, ini dua-duanya kesentuh berarti. Artinya taruh di ini adalah titik supportnya yang kuat di situ, yang terdekat. Maka taruh di bawahnya lebih agak jauh, 250 atau 200 boleh. Nah, itu untuk menaruh stop loss-nya. Sehingga selalu berubah-ubah Pak. Nanti misalkan naik ke atas lagi, bukan di sini, nanti bisa di atasnya lagi kalau misalkan ada Stop loss-nya. proyeksi lagi. Iya. Iya Pak. Jadi tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Ya, begitu Gitu seterusnya. Pak. Iya, Ya, seterusnya. terima kasih Pak Ya, Wijaya. baik. Satu lagi dari Bu Nuning mungkin. Iya Pak, ini apa namanya, cuma rekomendasi aja Pak, Oke. kalau misalnya mau link Zoom, kita kan ada perbedaan waktu. Kalau misalnya ada review di pagi hari, bisa nggak kira-kira di-share link Zoom-nya 2 jam atau 3 jam sebelum Baik, saya Bu. bisa lihat. Ya, Kadang-kadang mohon kalau maaf, Bapak Bu. saya udah mepet, saya Baik. kebablasan Pak, kayak kemarin Iya, Bu. saya Iya, kelewatan. mohon maaf sekali Itu terkadang aja Pak. memang kebutuhan Iya, makasih ada. Pak. Ya, makasih banyak Itu masukannya. aja. Nanti Iya, kita ya, akan salam. pertimbangkan, kita Sama-sama. akan sampaikan sebelumnya. Iya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan lanjut, silakan dilanjut di live berikutnya. Saya buka kesempatan untuk nanti bertanya panjang lebar terkait dengan teknik, terkait dengan materi, terkait dengan pengalamannya. Jangan lupa kalau misalkan ada kesalahan, kesulitan, screenshot di sana. Tandai, kemudian apa pertanyaannya, nanti berikan alasan kenapa masuk di situ, dalil yang digunakan apa. Minimal ada koreksi nanti ketika selalu salah. Sehingga ketika ada koreksi, besok tidak diulang lagi, besok tidak diulang lagi. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Mungkin di Terima minggu kasih depan Pak ada Wijaya. libur dulu, Selamat kita malam. break dulu. Ya. Terima kasih banyak Pak Wijaya. Oke, selamat Assalamualaikum. malam. Assalamualaikum warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak.